Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi menembak anggota kelompok separatis teroris yang terlibat dengan penembakan kepala BIN daerah Papua. Penangkapan dilakukan terhadap 2 anggota KST Papua di wilayah Nabire, Papua. Satu anggota KST, Tony Tabuni, tewas ditembak karena melakukan perlawanan. Satu anggota KST lainnya yang ditangkap, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens bernama Kais Tabuni, Saudara. Dan ini merupakan video dari aktivitas kelompok separatis teroris di Papua. Video ini didapatkan polisi dari telepon genggam dari salah satu anggota KST yang ditangkap. Yang tadi malam ditangkap di Kelurahan Sriwini, Nabire saat mereka Tony Tabuni, rekan KS Tabuni sedang mengendarai sepeda motor, namun diikuti oleh rekan-rekan kami dan melakukan penangkapan. Mereka melakukan perlawanan, di mana Tony Tabuni ini terlibat ada 9 kasus kekerasan yang dia lakukan. Yang pertama perampasan senjata api di pos 99 tanggal 15 Mei 2020. Terus kemudian yang terlibat pembunuhan Kapinda pada tanggal 25 April 2021. 2 anggota KST yang ditangkap polisi ini terlibat pembunuhan terhadap Kepala BIN Papua pada 25 April lalu. Dari kedua anggota KST, polisi menyita sejumlah bukti berupa 20 butir amunisi, uang tunai, dan sejumlah dokumen. Mabes Polri juga menyebut kelompok ini terlibat sejumlah penodongan terhadap warga dan pembakaran. Terlibat dalam aksi penodongan kepada masyarakat sipil di area tambang rakyat. Yang keempat, terlibat dalam tindak kejahatan pembakaran bandara Bilorai, Intan Jaya. Yang kelima, terlibat dalam aksi kontak tembak antara KKB Ilaga dengan pasukan TNI di Bandara Aminggaru. Dan informasi terkini dari penangkapan anggota KST yang terlibat pembunuhan Kepala BIN daerah Papua akan disampaikan oleh Vindi Rakmeni. Selamat petang, Vindi. Berapa lama waktu polisi melakukan pengejaran hingga 2 anggota KST ini ditangkap, Vindi? Ya, selamat sore ya, dan saudara. Untuk upaya penangkapan terhadap 2 kelompok atau 2 anggota kelompok bersenjata ini memang dilakukan oleh Satgas Damai Kartens pada Selasa kemarin, dan untuk penyidikan sendiri memang sudah diikuti sejak 1 minggu terakhir, di mana saat itu 2 anggota kelompok bersenjata ini turun dari Paniai menuju arah Nabire, sehingga memang aparat sudah mengikuti sejak seminggu yang lalu dan baru tadi malam ditangkap di kelurahan atau di Kabupaten Nabire, Papua. Kemudian sepak terjang dari 2 anggota kelompok ini bersenjata ini cukup masif, di mana salah satu yang ditangkap atau tewas ditembak yakni Tabuni ini memang yang ini adalah pimpinan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Ndio tadi, Kabupaten Paniai. Dia bergerak atau melakukan aksinya di beberapa kabupaten, baik Paniai, kemudian Intan Jaya, dan juga Kabupaten Puncak. Terdapat ada 9 kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini. Di antaranya adalah penyerangan pos Ndio tadi pada tahun 2020, dan pada saat penyerangan itu menyebabkan 1 orang personil kepolisian terluka, dan juga mereka berhasil merampas 3 pucuk senjata. Kemudian aksi berikutnya adalah terlibat dalam penembakan terhadap Kabinda Papua pada April 2021 lalu. Kemudian juga ada beberapa aksi lain yang dilakukan, yakni penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga sipil di perbatasan Paniai dan Kabupaten Intan Jaya pada Oktober 2021. Ini adalah sejumlah deretan atau aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata ini. Ya, sih.
Vindi, kemudian apakah pengejaran kelompok ini masih terus dilakukan? Ya, untuk pengejaran sendiri yang sejauh ini terus dilakukan karena memang sejauh ini aparat kepolisian TNI Polri atau aparat gabungan TNI Polri sudah mengantongi identitas dari para pelaku penyerangan baik aparat maupun warga sipil di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Paniai. Memang kelompok ini sudah diidentifikasi dan upaya pengejaran terhadap kelompok ini terus dilakukan, termasuk juga upaya-upaya lain yakni untuk mengagalkan pasokan senjata maupun amunisi kepada kelompok ini. Ya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vindi Rakmini atas informasinya dari Jayapura, Papua.